Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita mau unboxing ya sebuah antena. Jadi antena ini saya beli untuk di mobil ya. Jadi nanti ini kebutuhannya untuk di mobil, untuk HT khususnya. Jadi dia bener-bener antena yang memang bisa dipindah-pindah karena dia menggunakan magnet. Di beberapa video lainnya yang saya temuin di YouTube sih memang sudah ada yang mereview. Nah, saya coba mereview lagi ya. Ini antena harganya sekitar 30 sampai 50 ribu di toko online. Dan ini saya beli kemarin harganya sekitar 40 ribuan ya, 40 ribuan. Yuk kita buka ya seperti apa antenanya. Oke, jadi antenanya setelah di unboxing seperti ini ya. Ini ada antenanya, panjangnya ini saya belum tahu nih, sekitar sekitar 40 cm ya kalau nggak salah nih. Nanti diukur ya berapa lebih pasnya. Dan ini ada lilitannya. Biasanya kalau ada lilitannya dual band, dan di sini ada lilitan lagi. Terus ini ada kabelnya. Ini kabelnya panjangnya kalau di online ini katanya sih 3 meteran. Nanti kita buka ya, benar 3 meter atau tidak. Terus di sini ada magnet. Ini ada magnetnya di sini. Jadi nanti ditempel di kendaraan. Gitu ya. Nah, ini dari pengalaman teman-teman yang ada di mobil yang sering touring ya. Jadi kebutuhannya bukan buat ke RPO yang jaraknya jauh banget ya, tetapi lebih kebutuhannya untuk touring-touring menggunakan HT. Jadi bukan touring yang panjang, tapi touring setengah hari gitu ya. Misalnya kita menuju ke suatu lokasi untuk kopdar atau untuk ya sekedar apa ya, acara-acara keluarga gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan antena ini. Oke, nanti setelah ini kita akan coba ya antena eksternal menggunakan antena dual band ini. Kita coba aplikasikan saat di kendaraan nanti ya. Kebetulan hari ini hujan, kita bisa lihat ya. Jadi kita tunda dulu untuk tesnya. Tapi memang ini magnet ya. Coba kita tes dulu ya. Ya. Cukup kuat ya suaranya. Ya seperti ini ya nanti tempelannya. Apakah ini benar-benar bagus atau tidak? Nanti kita akan kita praktekkan setelah nanti tidak hujan ya teman-teman. Oke, itu dulu. Kalau kita lihat secara fisiknya, jadi ini panjangnya itu kalau tadi saya ukur sekitar sampai sini ya, itu sekitar 40 cm. Jadi ini bisa masuk ke kategori antena seperempat lambda. Ya, di sini ada lilitan. Lilitannya itu tadi saya hitung ada 10 lilitan. Jadi biasa ya, memang seperti juga antena flower pot. Itu juga ada 10, antara 9, 10, 11 ya lilitannya. Terus ada tambahan lagi di sini
ada 2 lilitan lagi. Dan ini antena hebatnya adalah dual band, jadi bisa dipakai di VHF maupun di UHF. Terus untuk kabel konektornya ini adalah mel ya, jadi ini ada lubangnya. Jadi kalau untuk HT-HT Baofeng seperti UV5R dan sejenisnya, ini udah bisa langsung dipasang. Ini kan kalau antena HT Baofeng, kalau HT Baofeng ya, ini itu dia ada tonjolannya ya, jadi langsung bisa dipasang, masih bisa dipasangkan ke sini gitu ya. Nanti kita pasang. Nah untuk kabelnya sendiri ini panjangnya 3 meter, 3 meter pas, terus ada magnetnya. Oke, nanti kita pasang di sana ya, di mobil. Tentunya ini nggak bisa kita langsung tempel aja, mungkin butuh isolasi ya untuk kabelnya. Benar-benar dia bisa kuat nempel atau tidak, nanti kita lihat ya. Ya teman-teman, jadi hari ini hasil pemasangannya ya. Pemasangan untuk antenanya seperti ini. Jadi ini antena magnet sebenarnya ya, cuma kecil banget magnetnya. Jadi untuk instalasinya seperti ini aja, jadi tempel doang, ditempel. Terus ini saya kasih plester ya, plester bening. Ini tujuannya kalau kena air, kalau hujan atau kena air atau kena angin, jadi nggak masuk ke sela-sela ini. Jadi dia magnetnya tetap cengkram kuat. Cukup di sekitar sini aja sih ya, sama kabelnya juga kita plester supaya dia tidak kena angin juga. Di sini kita nggak kasih plester karena jalur air kalau hujan. Nah di sini biar juga kabelnya nggak kena angin juga kita kasih plester lagi. Insya Allah sih kuat ya, di 100 kpj sampai 120 kpj. Selebihnya saya nggak tahu ya, karena belum pernah juga sih ya. Ya usahain kalau di jalan tol juga jangan terlalu kenceng untuk berkendara. Terus turun ke bawah nih seperti ini, ke bawah. Terus masuk ke sini. Nah ini saya taruh di kolong jok sih ya, karena instalasinya mau saya taruh di samping. Saya taruh di sini atau bisa juga di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi aman lah ya, masih terjangkau di mulut. Coba kita nyalain dulu ya. Kita tutup dulu pintunya karena dari luar banyak suara. Kecil, suaranya modulasinya ganti. Kayak gak pecah modal lagi aja dia. Dapat yang baru begitu, warna kulitnya kelabu asap. Pantesan yang baru. Di kopi, ya buat silakan kalau salam bagi salam, banyak kata-kata di sini ganti. Ada kabel kemana tuh? Ya jadi teman-teman, kenapa kabelnya kecil juga ya, ini juga karena biar gampang instalasinya ya. Ini untuk meletakkan HT-nya juga gampang, bisa di mana aja, karena dengan kabel yang 3 meter ini masih agak leluasa lah ya, kita bisa taruh di sini juga bisa nih. Kemana ya? Akang stasiun Tambun ganti. Kabelnya bisa kita taruh bawah nanti. Kampung Kobak. Jadi kabelnya tuh di sini di bawah. HT-nya di sini. Jadi, Bud. Tergantung dari kendaraannya juga ya teman-teman. Kalau kita bisa taruh di mana aja sih. Taruh sini juga bisa gitu ya.
Yang penting gampang kita akses, atau kita saat kita dipanggil, saat touring atau saat konvoy, kita langsung bisa pegang HT-nya. Di sini kita langsung bisa pegang, kita langsung bisa ngomong. Kita bisa juga pakai S-Ceramic ya. Kalau pakai S-Ceramic jangan lupa ditambahkan juga tuh teman-teman ya, cantolan misalnya taruh di sini nih gitu ya. Ada S-Ceramic. Nah kalau untuk saya sendiri, saya nggak perlu S-Ceramic, cukup saya bawa aja HT-nya. Atau kalau misalnya konvoy, kalau kita hanya sebagai member, bukan sebagai road captain atau sweeper, ini ya kita hanya mendengarkan aja instruksi dari ini, kecuali kalau urgent segala macam baru kita ngomong. Itu juga cara menghemat baterai ya, karena kalau kita sering ngomong baterai juga cepat habis gitu. Bofeng ini terkenal baterainya awet gitu. Bofeng, Sekom itu termasuk awet, WRW juga ya awet. Nah kalau mau lebih awet lagi kita bisa pakai yang di sini nih, bisa taruh yang pakai eliminator, itu lebih awet lagi tuh, nggak akan habis-habis karena dia tergantung aki mobil gitu ya. Nah ya teman-teman, tadi untuk kabelnya ini tinggal langsung pasang ya, jadi nggak perlu konektor apa-apa, langsung pasang aja, langsung diputar di sini, karena memang ini khusus untuk Bofeng dan sejenisnya. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa untuk antena ini adalah PL-nya yang female, sedangkan Bofeng itu female ya, yang male-nya, yang lakinya gitu ya. Jadi langsung tinggal putar aja. Ini kalau saya coba bandingkan, tadi sebelum video ini dibuat, saya sebenarnya sudah membuat video, cuma suaranya hilang. Tadi saya bisa direct dengan rekan yang ada di Mabes Polri, di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan saya posisinya ada di Cibubur. Itu tadi kalau ditarik garis lurus ya lumayan jaraknya. Dia juga menggunakan antenanya tidak tinggi, jadi antena biasa, karena dia juga direct ya, sekitar 5 kiloan gitu. Terimanya juga bagus tadi, cuma tadi saya lihat videonya nggak kerekam ternyata ya, suaranya hilang gitu. Saya coba cari lagi yang direct, belum ada nih. Lagi di mana sekarang? Ngumpet di mana? Rumah lah. Oke, jadi ini meletakkan HT juga bisa di sini ya. Kalau ini kebetulan saya Terios, jadi beberapa lokasi masih bisa saya manfaatkan untuk menaruh HT gitu ya. Di sini lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita konvoy, sangat terbantu. Coba kalau antenanya di sini ya, ini udah ketutupan macam-macam ya di sini. Nah kalau kita pakai antena di luar, di atas sana tadi, itu pancarannya pasti akan bagus gitu ya, pasti akan bagus dibandingin pakai antena bawaan. Itu peningkatan sih bisa sekitar 50% ya, 50% peningkatannya ya, itu sudah pasti sih ya, selama kabelnya ini tidak ada yang putus atau kendor nih ya, kabel-kabel ini. Ini saya menyarankan ke teman-teman jadi ada beberapa teman-teman yang memang agak kerepotan juga kalau harus pasang antena gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jalan atau mau touring harus pasang antena yang fix gitu ya, seperti ini gitu ya. Sorry saya keluar dulu. Jadi kayak gini nih. Ini kan perlu instalasi yang fix ya. Nah ini memang kalau kita pakai yang ini kan memang untuk yang fix gitu. Tapi kalau untuk yang ini kan hanya suatu saat aja gitu ya, jadi nggak harus, jadi sewaktu-waktu bisa kita copot. Dan ini memang nggak bisa fix ya teman-teman, jadi ini hanya untuk kita ada kegiatan touring atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan gitu ya gitu. Karena memang instalasinya juga nggak akan lama. Misalnya kalau dia kena air dia pasti akan kendor gitu. Itu tadi untuk antena kawat ya, yang panjangnya memang minimalis banget dan harganya juga murah gitu teman-teman ya. Daripada kita taruh HT di sini yang memang pasti akan jangkauannya menjadi lebih pendek karena ketutupan kita juga, apalagi kacanya kalau misalnya akan menghambat pancaran juga ya gitu. Kalau taruh di atas insya Allah pasti bagus itu ya, dari pengalaman saya sendiri.
Kebetulan saya tadi udah coba cari-cari yang bisa direct, ternyata pagi ini banyaknya di RPU. Sedangkan ke RPU tadi yang jaraknya di Kota Bogor. Iya Om, tes modulasi dengan Mamat Om. Ini gimana Om, kedengeran nggak? Ini ada Om Maman, ada Om Mamat, saya sendiri Dono, ada siapa lagi tuh tadi tuh ya? Begitu Om Mamat, gimana ganti? Ya Om Kresna, terima kasih kalau sudah kedengeran gitu. Ini Om Kresna gitu. Gimana Om Kresna? Pancaran saya nih pakai perangkat antena eksternal kecil gitu. Nah kecil, dapat termonitor, gitu. Tidak kesulitan sih saya terima, namun hanya sedikit noise yang mengiringi, tapi modulasinya jelas tidak terpenggal-penggal ganti. Roger. Ya ini pakai antena ini Om Kresna pakai antena apa ya namanya nih? Antena eksternal tapi yang dari lidi gitu Om Kresna, tahu nggak? Model antena eksternal tapi kayak lidi. Model-modelnya kayak antena yang biasa ditempelin di pop-pop gardu listrik itu. Zaman sekarang dia pakai antena kayak gitu tuh, nggak tahu tuh fungsinya untuk apa tuh, untuk sinyal atau apa tuh, yang ada lilitan-lilitannya gitu ganti. Iya betul banget Om Kresna, pakai itu saya gitu. Jadi Mamat pakai antena yang tadi Om Kresna ilustrasikan gitu. Bener banget Om Kresna. Berarti Om Kresna memang pemain di Rakom ya. Wajar, tapi saya mah cuma apa ya, mengerti aja sih, sering ngeliat karena sering lihat, kalau nggak ngeliat juga nggak ngerti sayanya. Begitu Om Mamat gitu ya, waktu itu Nagoya apa Om Andri Citayam tuh, dia sempat ngetes pada antena itu, sempat komunikasi ke saya waktu itu, makanya gambarannya ngerti gitu ganti. Roger ya Om Kresna. Ini posisi saya ada di Cibubur Om Kresna gitu, di Cibubur Wiladatika Cibubur gitu. Begitu dulu Om Kresna, terima kasih banyak ya sudah direspon Mamat di Cibubur gitu. Saya kembalikan mungkin karena banyak rekan juga yang ingin menggunakan. Terima kasih banyak ya Om Kresna. Gitu Om Mamat, Resna kembali di samping rekan-rekan yang monitor. Bagus sih kedengarannya itu, padahal cuma berapa senti gitu ya, kurang lebih ya 40 senti, 30-an 8 senti sekitar itulah kira-kira panjangnya. Yang ada 2 lilitan, satu berapa lilitan, yang satu cuma 2 lilit apa 3 lilit, agak lupa saya. Begono, tapi jelas banget kedengeran di repeater. Untuk antena seukuran itu udah luar biasa sih. Gitu, kembali lagi ke frekuensi rekan-rekan, silakan. Ada lagi yang mau ingin mempergunakan, sayanya standby duduk manis nih kan. Selamat pagi. Om, silakan ganti. Selamat pagi Om. Yang masih kerangka Om ganti. Ya, terima sama Om Kresna ya di RPU 031. Bener banget tadi yang disampaikan Om Kresna. Kayaknya Om Kresna pengalaman juga ya di dunia Rakom. Dia tadi menyebutkan ada 2 lilitan. Lilitan pertama hanya 2 lilitan, yang lilitan keduanya itu 10 lilitan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ke RPU dari Cibubur menuju RPU Gunung Salak bisa diterima tadi dengan baik. Ya, menurut saya cukup recommended ya buat ditaruh di mobil, khususnya sekali lagi teman-teman ya, khususnya untuk yang hanya sementara ya, tidak fix ya. Jadi misalnya teman-teman mau tadi touring ya gitu, mau ada acara apa gitu ya, tinggal tempel pakai magnetnya, taruh di atas atap seperti tadi ya, terus udah kita bisa ngebreak gitu. Kabelnya juga nggak terlalu rumit ya, kabelnya nggak rumit nih seperti ini.
Terus apa lagi ya teman-teman? Harganya juga murah. Jadi harganya itu kisaran 30.000 sampai 50. Kemarin saya dapat yang harganya 40.000. Ada juga yang 35.000. 35 ribuan gitu. Ya gitu dulu ya teman-teman. Hasil pengetesannya di RPO 31, sedangkan RPO lainnya tadi saya belum sempat ngetes ya teman-teman. Yang pasti untuk review antena seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, punya punya masukan ya gitu, silahkan aja di share ke kami. Terus kalau misalnya ada beberapa teman yang memang ingin mengkritik atau ini memberikan masukan, silahkan, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita menggunakan bahasa yang baik, karena di YouTube itu kita harus selalu berpikir positif ya. Bermanfaat apa yang saya sharing ini, mudah-mudahan berguna buat semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan nanti ada video-video lainnya yang akan saya share. Demikian, terima kasih. Ngapain nih? Asa 10 nih 10 ya dah, masih kuat tengkul. Ambil